Patah hati terbesar seorang siapa lagi kalau bukan Gus Dur. Seorang alim alama. Nah, ketika beliau di pesantren Denanyar, beliau juga sembari jualan kacang itu kan, jualan kacang hasil olahan istrinya Ibu Sinta Nuria. Beliau cita-citanya itu cuma satu sebenarnya, Gus Dur itu. Cita-citanya cuma satu, yaitu menulis novel. Patah hati terbesar seorang Gus Dur itu sebenarnya adalah ketika beliau tidak bisa merebut kembali PKB. Halo, saya Frizal. Ini akan menjadi segmen baru di channel Liga Peradaban. Segmen yang akan banyak mengulas soal public figure, tokoh besar, baik itu kelas dunia maupun Indonesia, tapi dilihat dalam sisi manusianya. Dalam tanda kutip, kita akan mengambil angle atau sudut pandang patah hati. Ya, patah hati sebenarnya nggak hanya berurusan pada hal cinta asmara, tapi ia juga nanti akan merembet ataupun menyangkut urusan soal politik, soal pendidikan, soal dunia ekonomi dan lain sebagainya. Jadi pada kesempatan awal kali ini, pembuka kali ini, kita akan coba mengisahkan tentang patah hati terbesar seorang siapa lagi kalau bukan Gus Dur. Karena tagline kita adalah menghidupkan Gus Dur. Gus Dur kita tahu merupakan seorang penubuh kemanusiaan ya, beliau itu. Seorang alim alama dengan cakupan fun keilmuan yang mutabakhiroh, atau dalam tanda kutip itu menyamudra. Gus Dur merupakan seorang yang sangat menjadi panutan, khususnya di kalangan Nahdliyin dan pada umumnya di kalangan Indonesia. Beliau banyak menorehkan jejak-jejak kemanusiaan di hati umat Muslim, di hati umat Tionghoa, dan juga di hati segala yang mencintai kemanusiaan. Tapi kalian pernah tahu nggak bahwasanya Gus Dur itu juga sering mengalami patah hati? Ya, kalau patah hati di sini bisa diartikan juga sebagai kegagalan lah ya, kegagalan. Gus Dur itu dulu pernah punya keinginan untuk berkuliah di Al-Azhar, tapi toh pada saat itu beliau nggak menyelesaikan kuliahnya, gagal. Ya dengan satu dan dua alasan, karena ya ngapain kalau kuliah di Al-Azhar ternyata kurikulumnya sama dengan pesantren di Indonesia, kayak gitu kan. Akhirnya beliau kemudian ya menghabiskan waktunya dengan ke toko buku, bioskop, dan berjejaring dengan orang-orang di Mesir. Gagal di Mesir, beliau ingin geser ke Irak. Di Irak juga sama, nasibnya tak semulus apa yang ia inginkan di Al-Azhar. Dari Irak, Baghdad gagal, kemudian beliau ingin meneruskan keinginannya untuk melanjutkan dan menempuh pendidikan tinggi di Leiden, Belanda. Tapi toh di sana juga beliau ditolak. Patah hati tuh, udah patah hati tuh, ditolak 3 kali, gagal 3 kali. Hal ini kemudian membuat beliau memutuskan diri untuk balik ke rumah, balik ke Denanyar, balik ke Jombang, dan di situ beliau ngajar di pesantren Denanyar. Nah, ketika beliau di pesantren Denanyar, beliau juga sembari jualan kacang itu kan, jualan kacang hasil olahan istrinya Ibu Sinta Nuria. Sembari jualan kacang, ngajar di Denanyar, beliau apply untuk menjadi dosen di YN Surabaya, dan di situ ditolak juga, gagal lagi itu. Gini, ketika ditanya seorang wartawan di sebuah stasiun televisi, beliau cita-citanya itu cuma satu sebenarnya, Gus Dur itu. Cita-citanya cuma satu, yaitu menulis novel. Tapi sampai sekarang pun kita nggak melihat tuh novel karya Gus Dur, itu nggak ada. Gagal lagi, iya.
patah hati lagi mungkin. Cuma ya bagi seorang Gus Dur mungkin beliau memang harus melewati terowongan besar itu. Jadi pelaut yang handal itu tuh kan tidak lahir dari ombak yang tenang ya. Jadi kegagalan-kegagalan atau patah hati yang dialami oleh Gus Dur bisa jadi itu menjadi terowongan besar yang kelak membentuk dia menjadi gigantik kemanusiaan yang kita kenal hari ini. Tapi sebenarnya, nah ini yang paling seru, patah hati terbesar seorang Gus Dur itu sebenarnya adalah ketika beliau tidak bisa merebut kembali PKB. Ini patah hati terbesar Gus Dur. Bahkan Mbak Alisa Wahid, anak beliau itu, anak pertama beliau, menulis dengan sangat liris ya, sangat liris dan menyayat hati. Judulnya itu Bapakku Bukan Perekayasa Konflik. Dimana pada saat Gus Dur di tahun 2008 saat tubuhnya sudah tidak lagi utuh, artinya beliau sudah beberapa kali sakit, stroke, bahkan sebelum beliau menginjak atau menjadi Presiden RI yang hanya 21 bulan itu beliau sudah stroke. Tapi di 2008 itu beliau tetap memperjuangkan apa yang sudah ia bangun, apa yang sudah ia bentuk, yaitu partai politik Islam, Partai Kebangkitan Bangsa. Gus Dur sangat yakin ya akan bahwasanya nafas demokrasi salah satunya bisa diwarnai dengan besarnya partai politik. Dan partai politik yang dibangun oleh Gus Dur itu adalah PKB. Dimana ketika Muktamar Semarang terjadi gejolak Muktamar PKB Semarang ya tahun 2004 kalau nggak salah. Di situ Caimin terpilih menjadi seorang ketua umum dan Gus Dur menjadi Dewan Syuro. Jalan 2004, kemudian berlanjut 2005, dinamika PKB kemudian nampak kurang baik, khususnya hubungan antara Gus Dur dengan Caimin. Sampai titik di mana Gus Dur itu tidak punya lagi kuasa penuh terhadap PKB, meskipun beliau duduk di Dewan Syuro, di mana kantornya yang seharusnya di Kalibata, tapi Caimin kemudian berganti membangun kantor di Menteng. Konflik ini masih terus berdendang ya sampai sekarang. Ya kita tahu ini patah hati terbesar Gus Dur, jadi sampai Gus Dur itu kayak pernah ngomong ke keluarganya, Mbak Alisa itu pernah ngomong kalau Imin nggak bisa terus-terusan dibiarkan begini gitu. Ini kan menjadi sebuah catatan serius ya, dimana di tubuh yang sudah tidak lagi mampu untuk membawa beban segitu banyaknya, sampai seorang dokter, seluruh dokter di penjuru negeri itu bahkan mendiagnosa Gus Dur itu sebagai pasien ajaib. Karena ya dari sekian penyakit yang beliau idap, tapi keinginan untuk hidup itu masih tumbuh. Dan di akhir hayatnya itu beliau tuh memperjuangkan penuh, menginginkan penuh agar PKB itu kembali dalam dekapan beliau. Ya bagaimanapun itu menjadi suatu yang sah karena beliau sendiri yang mendirikan partai tersebut gitu. Ya, patah hati terbesar Gus Dur itu terletak di situ. Sampai di suatu ketika itu Gus Dur pernah kayak meminta uang kepada Mbak Alisa. Aku oleh nyele duit orang 5 yuta wae cukup, 5 juta aja cukup buat pegangan. Di situ Mbak Alisa sampai ya tahu lah Gus Dur itu kan orangnya mandiri ya. Tapi ketika beliau sudah tidak lagi pegang uang, berarti itu kan ya beliau emang terkenal tidak pernah pegang uang, tidak punya dompet. Tapi di kondisi-kondisi seperti itu kan menjadi kondisi yang cukup kritis, dan Mbak Alisa pun mengisahkannya sampai menitikkan air mata di tulisan itu. Jadi selain patah hati yang skalanya kecil seperti gagal di Al-Azhar, gagal di Irak, Leiden menulis novel dan sebagainya, patah hati terbesar seorang Gus Dur adalah
tidak bisa merebut kembali PKB. Dan hatta al-an sampai sekarang narasi soal konflik PKB yang itu diciptakan oleh Gus Dur itu masih terus berlanjut sampai sekarang. Padahal Gus Dur tidak akan dan tidak mungkin merekayasa sebuah konflik hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Tapi Gus Dur tentu saja sudah menjadi milik umat, sudah menjadi milik manusia-manusia yang mencintai nilai-nilai dasar kemanusiaan. Gus Dur sudah milik mereka yang teguh terhadap prinsip demokrasi dan keadilan, dan Gus Dur adalah milik kita semua. Jadi semoga apa yang ditinggalkan oleh Gus Dur bisa kita lanjutkan, bisa kita hidupkan lagi, dan akan bisa menjadi legasi kita untuk anak-anak cucu kita nanti. Ya, itulah cukup untuk penjelasan soal betapa Gus Dur juga mengalami patah hati. Sekian, mungkin kita bisa lanjutkan di sesi selanjutnya dengan kisah-kisah yang lebih seru, baik itu soal patah hatinya maupun soal tokohnya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.